Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Mantri Luka di sini, selamat datang kembali di channel Mantri Luka. Channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Apa kabar semuanya? Sudah lama tidak berjumpa, sekitar kurang lebih 4 harian ya. Saya tidak menyapa dan tidak membuat konten di channel ini. Hari ini ya kembali kita akan membahas seputar permasalahan luka di channel Mantri Luka. Di video kemarin saya sudah menjelaskan mengenai teknik perawatan luka dengan warna dasar hitam dan juga kuning. Kurang lengkap rasanya apabila kita tidak membahas teknik perawatan luka dengan warna dasar merah. Karena hal ini juga butuh perawatan yang baik untuk mempercepat regenerasi sel, untuk mempercepat tumbuhnya jaringan, diperlukan teknik-teknik yang baik dan juga pemilihan-pemilihan salep yang baik untuk mempercepat proses regenerasi sel. Maka dari itu, di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka, saya akan menjelaskan teknik perawatan luka dengan warna dasar merah dan juga pemilihan salep yang tepat untuk luka dengan warna dasar merah. Karena dari Sobat Mantri Luka juga banyak sekali yang menanyakan perihal luka-luka yang sudah berwarna merah akan tetapi dalam proses perawatannya mengalami kesulitan. Contoh pada luka bakar yang sudah lama tidak sembuh atau luka jatuh yang sebenarnya lukanya sudah berwarna merah akan tetapi kenapa kok keluar cairan yang berwarna hijau. Nah, hal ini menandakan adanya sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama dan juga pentingnya mengetahui teknik-teknik yang baik dalam proses perawatan luka dengan warna dasar merah. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan solusi bagi sobat mantri luka yang sedang merawat atau mengalami luka yang sudah berwarna merah akan tetapi proses penyembuhannya cukup lama. Simak penjelasan yang satu ini. Baik sobat mantri luka sekalian, yang diharapkan oleh perawat atau tenaga medis saat merawat luka dengan warna dasar merah yaitu mempercepat proses pembentukan granulasi dan juga epitelisasi. Jaringan granulasi merupakan jaringan yang tumbuh dari bawah ke atas. Biasanya akan terlihat pada luka-luka yang dalam ya atau memang kerusakannya sangat dalam seperti luka dekubitus, luka abses ya. Yang ini memang membutuhkan pertumbuhan jaringan dari bawah ke atas dan juga dibutuhkan percepatan dalam pertumbuhan jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan kulit baru yang tumbuh dari tepi-tepi luka yang berwarna merah muda. Dan ini memang sangat kontras sekali nanti antara jaringan epitel dan juga jaringan granulasi. Nah, bagaimana cara perawatan yang baik untuk luka yang berwarna dasar merah? Oke, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari luka yang berwarna dasar merah ini. Yang pertama, luka yang berwarna dasar merah cenderung sekali terjadi pendarahan. Ya, apabila terjadi trauma ataupun cedera, maka beresiko terjadi yang namanya pendarahan dan akan mengulang pada fase inflamasi. Dan ini memang sering terjadi pada luka yang cara menutupnya kurang baik. Ya, ingat hati-hati karena luka yang berwarna dasar merah itu mudah sekali berdarah. Selanjutnya yaitu mudah sekali terjadi kontaminasi bakteri. Salah satu tujuan dari proses perawatan luka yang berwarna dasar merah ini adalah mencegah terjadinya infeksi. Ya, karena apabila luka tadi terinfeksi, maka proses penyembuhan juga akan terganggu. Selanjutnya adalah
di mana warna dasar merah ini cenderung sekali ada biofilm. Nah, untuk biofilm sendiri memang ciri-cirinya atau tanda-tanda bahwasannya luka itu terdapat biofilm yaitu adanya selaput yang menutupi warna dasar luka yang merah. Ya, ketika kita gosok atau ketika kita ambil dengan pinset, biasanya ada selaput bening yang menutupi dasar luka dengan ketebalan yang sangat bervariasi. Nah, hal itu menandakan bahwasannya adanya aktivitas bakteri yang membuat perlindungan, ya, sehingga apabila biofilm ini tidak diambil, maka yang terjadi adalah salep yang kita berikan tidak langsung menempel ke dasar luka. Oke, nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sobat mantri luka saat merawat luka dengan warna dasar merah. Selanjutnya, bagaimana proses perawatan pada luka dengan warna dasar merah? Kita mulai dari proses mencuci lukanya. Untuk mencuci luka pada luka dengan warna dasar merah ini diperlukan teknik yang tepat, ya. Kalau biasanya kita mencucinya dengan teknik irigasi dan juga teknik swabbing, nah untuk luka yang berwarna dasar merah ini jangan sampai di-swab terlalu keras atau digosok terlalu keras karena akan menimbulkan efek pendarahan. Jadi ingat, jaringan luka yang berwarna merah ini perlu sangat-sangat diperhatikan, ya. Cukup diirigasi ya atau disiram NaCl atau antiseptik ya pada proses pencucian pada lukanya, dan untuk mengeringkannya cukup ditap-tap ya. Cukup seperti ini ya. Kalau bahasanya di sini nih ditap-tap. Mungkin kalau di daerah menteri apa sobat menteri luka apa saya juga kurang paham. Oke. Ya, seperti ini. Ya cukup dikeringkan. Lalu untuk mencegah adanya biofilm atau hal-hal yang terjadi kontaminasi tadi memang dibutuhkan kompres antiseptik yang lama. Hal ini akan membantu untuk mengurangi terjadinya infeksi dan juga untuk menekan adanya biofilm pada jaringan luka. Oke, nah selanjutnya dalam proses membuang jaringan mati. Nah, untuk membuang jaringan mati tidak perlu dipaksakan ya. Contohnya kita mengambilnya dengan pinset ya atau swab dengan kasa ya, tidak perlu dipaksakan. Apabila tidak bisa ya dibiarkan saja. Contoh ada biofilm pada dasar lukanya ya, cukup kita ambil ya perlahan, digosok pelan-pelan saja ya. Sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan trauma pada luka yang berwarna dasar merah. Oke. Nah, selanjutnya adalah pemilihan salep dan dressing yang tepat. Hal ini banyak sekali ditanyakan oleh sobat mantri luka mengenai pemilihan salep yang tepat untuk luka dengan warna dasar merah. Karena banyak sekali kasus-kasus yang sudah lama dirawat, ya contohnya kasus luka bakar, kasus yang jatuh ya dikarenakan kecelakaan atau kasus-kasus yang lain, memang dibutuhkan salep-salep yang baik untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Nah, salah satu kandungan yang sangat cocok untuk luka dengan warna dasar merah yaitu kandungan dari salep yang namanya adalah hyaluronic acid. Nah, contoh salepnya ada yang namanya Metcovazine Red, ada yang namanya Burnazine Plus, ada yang namanya Bionet, ada yang namanya Ialuset Plus ya. Ada itu banyak sekali ya, dan juga mungkin ada salep-salep lain yang juga mau direkomendasikan oleh sobat menteri luka, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar ya. Kemarin juga ada yang menyatakan untuk salep yang terbaik luka bakar yaitu salep Nebo. Nah, yes, I agree ya, saya setuju dengan hal itu karena salep Nebo juga salep legend yang memang sudah lama dan bisa dipakai untuk luka bakar. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari sobat mantri luka. Mas, luka saya kalau memakai kasa kenapa kok sering pendarahan saat diganti? Nah, banyak sekali ya
hal-hal yang ditanyakan perihal pendarahan saat pergantian balutan luka. Saya juga sering menyampaikan di channel saya bahwasannya untuk mengganti kasa dalam proses menutup luka ini silakan menggunakan padding ya, atau mereknya yaitu Melolin atau Dermafic Pad, atau menggunakan foam ya, foam dressing ataupun spons ya untuk menutup lukanya. Ya, fungsinya memang apa? Fungsinya adalah untuk mencegah terjadi pendarahan saat pergantian balutan luka. Ya memang harganya bervariatif ya, karena memang fungsinya sangat baik ya ketimbang kasa. Karena kasa ini cenderung sekali terjadi perlengketan karena seratnya yang kasar ya terkadang menempel pada luka yang sudah bagus. Nah, ketika ditarik terjadi pendarahan. Hal ini seringkali terjadi apabila kita salah dalam pemilihan salep ataupun pemilihan dressing untuk menutup luka. Nah, hal ini perlu diperhatikan oleh Sobat Mantri Luka untuk mencegah terjadinya pendarahan saat pergantian balutan. Selanjutnya, untuk mempercepat proses regenerasi sel, ya, tidak cukup menggunakan salep, tidak cukup menggunakan dressing yang baik, ya. Kita juga support dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Contohnya adalah protein tinggi, ya, albumin yang tinggi yang terkandung pada protein seperti ikan, ya, ikan laut, ikan gabus, ya, atau daging, putih telur, kacang-kacangan, susu dan lain sebagainya. Nah, hal ini dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan jaringan baru atau regenerasi sel. Ya, silahkan diedukasi kepada pasien-pasien yang mungkin sedang dirawat oleh Sobat Mantri Luka untuk apa? Untuk support terhadap penyembuhan pada luka pasien. Ya, seperti itu. Nah, hal ini memang harus selalu dikontrol, harus selalu dievaluasi untuk apa? Untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Ingat, salep-salep yang saya sebutkan tadi responnya akan berbeda dari pasien yang satu ke pasien yang lain. Jadi silahkan carilah salep yang sekiranya cocok untuk pasien yang sedang dirawat. Ya, dan saran saya memang selalu dievaluasi dalam setiap proses perawatan lukanya. Agar apa? Agar lukanya bisa cepat sembuh ya. Perawat senang, pasien senang, keluarga pasien juga senang. Oke. Saya doakan kepada semua Sobat Mantri Luka yang menonton video ini, yang sedang merawat pasien atau sedang mengalami luka, segera diberikan kesembuhan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mantri Luka mengenai perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar, atau ada ide-ide konten ya, tema-tema yang ingin dibahas, tuliskan saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mantri Luka. Sukses untuk semuanya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.